pertanyaan soal hukuman mati untuk koruptor, Pak. Tapi kan memang di UU-nya belum ada tadi, Pak. Itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Ya bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Apanya? KPK berharap mengeluarkan Perpu KPK. Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan. Tetapi kan undang-undangnya sendiri belum berjalan. Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung ini, yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90, diberi aditif, dioplos katanya, menjadi 92, yang harusnya Petralite menjadi Pertamax, dijual di SPBU Retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka pertama itu adalah oplosan. Ini bajingan, ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax, terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal. Ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya, public relationnya Pertamina masih menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi dan kualitas baik-baik saja. Ini menyakiti seluruh masyarakat dan saya sangat tersakiti. Seandainya terbukti bahwa oplosan terjadi, menurut saya kepada teman-teman dari Polri, orang ini harus ada yang melaporkan untuk pasal 242, keterangan palsu, dan harus dipidanakan. Jadi menurut saya, kejadian yang menimpa masyarakat melalui kasus Pertamina adalah sebuah contoh hancurnya harapan bangsa Indonesia dan ditindasnya hak rakyat yang sampai pada akhirnya banyak Gen Z yang apatis. Saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo dan benar-benar mulai membersihkan dan menangkap para penjahat-penjahat ini. Mudah-mudahan tidak diberikan hukuman ringan karena jika terjadi di negara lain, udah pasti hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena ini merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Not to mention berapa uang yang dirugikan dari negara. Nah, kali ini saya tertarik untuk membahas terkait dengan kasus mega korupsi yang ada di Indonesia. Tentu sejumlah kasus yang ada di Indonesia belakangan ini terkait dengan korupsi itu membuat hati kita itu sesak dada, membuat kita itu sangat sakit hati dan sangat terpana. Bagaimana mungkin ya mereka itu adalah oknum-oknum yang jelas-jelas merugikan negara, tapi sebenarnya sejak lama mereka itu tidak pernah tersentuh oleh proses-proses hukum apapun. Jadi kalau kita merunut satu persatu dari begitu banyak rangkaian korupsi di Indonesia, rasa-rasanya memang boleh juga nih kita bisa menyebut kondisi kita saat ini itu memang sedang dalam darurat korupsi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu korupsi yang terjadi di PT Timah itu kan kerugiannya ratusan triliun. Tentu kan itu membuat bagaimana publik itu nyaris tidak pernah habis pikir. Bagaimana mungkin negara itu digarong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk sekian tahun dan tidak pernah diproses secara hukum. Bisa kita bayangkan kalau ratusan triliun
PT Timah yang dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu dipakai untuk membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya, terutama misalnya bagaimana masyarakat yang miskin itu bisa terberdaya, bagaimana UMKM yang selama ini misalnya kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan juga bisa dibantu, bagaimana kalau yang ratusan triliun itu dipakai juga untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru PT Timah yang kerugiannya itu ditakar sekitar 300 triliun. Tapi tak lama setelah itu, kita juga mendengarkan bagaimana kasus korupsi yang terjadi di Pertamina. Soal oplosan Pertalite, ya. Ya, ngoplos Pertalite ke Pertamax. Ini kan juga membuat hati dan pikiran kita itu sangat bersedih. Indonesia yang kaya raya, memang sebenarnya itu bukan miskin. Tapi justru dimiskinkan oleh mereka, pelaku-pelaku koruptor yang memang selama ini tujuannya adalah untuk memperkaya diri, tujuannya adalah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dan tujuannya adalah untuk memiskinkan di negara kita. Apa yang terjadi pada Pertamina? 193 triliun. Ini kan membuat kita semakin tidak habis pikir. Kok bisa ya praktek sebesar dan seheboh yang terjadi di Pertamina ini baru diungkap saat ini? Apakah ada proses-proses yang sebenarnya tidak selesai? Apakah sebenarnya ada oknum-oknum tertentu yang sebenarnya sengaja membiarkan supaya persoalan korupsi itu memang tidak bisa tuntas? Ini PT Timah yang ditakar sekitar 300 triliun, kemudian Pertamina yang sekitar 193 triliun, ini dalam setahun, itu kan sudah cukup luar biasa untuk kebutuhan Indonesia, misalnya memenuhi kebutuhan postur anggaran di masa-masa yang akan datang. Jadi wajar kalau kemudian di dua kasus korupsi ini saja, kita itu geleng-geleng kepala dan tak habis pikir. Jumlahnya cukup fantastis. Bahkan tidak lama setelah itu, KPK juga menetapkan 5 tersangka kasus korupsi yang terkait dengan LPE. LPE itu adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Berapa coba korupsinya? 11,7 triliun. Angka yang cukup fantastis. Ini kan menambah daftar panjang. Bahwa sebenarnya persoalan-persoalan korupsi di Indonesia adalah menjadi persoalan yang cukup serius. Inilah yang kemudian sebenarnya dalam studi-studi ekonomi politik yang membuat Indonesia itu miskin, yang membuat Indonesia itu terpuruk bukan karena hal yang lain. Tapi persoalan korupsi yang memang selama ini transparan, tapi tidak pernah bisa disentuh oleh proses-proses hukum apapun. Itu baru 3 kasus loh. Bahkan kalau kita tidak salah ya, membaca misalnya, belakangan misalnya soal bagaimana Kejaksaan Agung itu kan sedang melakukan investigasi terkait, Kejaksaan Agung maksud saya, itu sedang mengusut dugaan korupsi denda sawit yang diperkirakan bernilai sekitar 300 triliun. Alamak, ini juga korupsi yang cukup fantastis. Coba kita hitung satu persatu. PT Timah itu ditaksir kerugiannya sekitar 300 triliun, kemudian oplos soal Pertalite di Pertamina itu 133 triliun, kemudian tadi lembaga yang soal ekspor itu LPEI itu adalah sekitar 11,7 triliun, dan kemudian Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi denda sawit yang diperkirakan bernilai 300 triliun, dan konon ini sudah berbulan-bulan, dan mungkin nanti kita akan menunggu bagaimana progres reportnya. 4 kasus korupsi ini sudah menghabiskan duit negara yang cukup luar biasa. Bagi kita yang rakyat Indonesia, bisa kita bayangkan duit yang jumlahnya ratusan triliun ini, kalau selama ini tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak digarong, tidak dikorupsi, saya kira persoalan keuangan kita di masa-masa yang akan datang pastinya sedang baik-baik saja.